Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, para jamaah yang kami muliakan, hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas segala taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman di tafsir Al-Quran. Semoga aktivitas ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para jamaah, hari ini kita akan memasuki Surat Al-Baqarah ayat 137 tentang iman dan petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi. Fa in amanu, sekiranya mereka beriman sebagaimana imannya kamu dengannya, faqad ihtadaw, maka sungguhnya mereka itu telah mendapat petunjuk. Apabila orang-orang non-muslim beriman sebagaimana imannya orang-orang muslim, sebagai imannya para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, maka sungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan dengan umat Islam. Jadi kalau mereka berpaling dari petunjuk Allah, menolak petunjuk Allah, bahkan memusuhi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu fa innama hum fi syiqaq, maka sungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan terhadap umat Islam. Fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkan kamu. Ya, Allah akan melindungi kamu terhadap mereka. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau mereka melakukan penolakan terhadap kebenaran, terhadap petunjuk, maka sungguhnya mereka itu berada dalam permusuhan. Tapi Allah SWT akan melindungi umat Islam dari segala macam aktivitas mereka yang akan merusak keimanan umat Islam. Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah, surat 2, ayat 137. Manusia manapun yang beriman, sebagaimana berimannya para sahabat Nabi dan umat Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Ya, itu tegas. Siapapun yang beriman seperti imannya para sahabat Nabi, seperti imannya kaum muslimin, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Iman yang mengantarkan seorang pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang meliputi 3 komponen. Apa itu? Yang pertama adalah i'tiqadun bil qalbi. Meyakini dalam hati kita. Yang kedua apa? Wa nutqum bil lisan. Mengikrarkan dengan lisan kita. Yang ketiga apa? Wa amalu bil arkan, dan
merealisasikan imannya itu dalam aktivitas sehari-hari. Inilah hakikat iman yang sungguhnya. Maka kalau memenuhi 3 komponen ini berarti imannya sempurna. Coba ada orang yang beriman baru dalam i'tiqad saja, dalam hati saja beriman. Lisannya belum mengucapkan keimanannya. Perbuatannya juga belum. Itu belum sempurna iman. Kalau orang yang imannya sempurna adalah i'tiqadum bil qalbi, iqrarum bil lisan, wa amalun bil arkan. Meyakini dalam hati, ikrar dengan lisan misalnya apa itu? Misalnya kalimat syahadah. Asyhadu, aku bersaksi, Allah ilaha, bahwa sungguhnya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadar Rasulullah, sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Nah itulah yang disebut ikrar dengan lisannya itu, atau nutkun bil lisani. Nah, wa amalu bil arkan adalah mewujudkan iman kita dalam perilaku sehari-hari. Apa wujudnya? Wa amilus solihat, berbuat kebajikan. Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Terus bergandengan. Jadi itulah wujud dari iman kita. Merealisasikan dalam amal perbuatan, inilah yang dimiliki oleh para sahabat Nabi. Iman seperti itu tadi yang memenuhi 3 komponen tadi yang dimiliki oleh para sahabat Nabi, dan iman yang dimiliki oleh umat Islam yang soleh. Tidak seperti imannya ya, kaum non muslim ya, atau agama lainnya yang hanya beriman kepada nabi yang mereka yakini saja dan menolak nabi-nabi yang lain. Itu umumnya mereka. Hanya meyakini nabi yang. Kalau umat Islam enggak, meyakini semua nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami enggak beda-bedakan satu nabi dengan lain. Jadi semua nabi ya, yang jumlahnya sangat banyak. Ada 124.000 nabi. Rasul ada 313. Rasul yang sebutkan Quran ada 25. Itu semua kita percaya. Inilah bedanya keimanan kaum muslimin dengan yang lain. Yang lain itu percaya hanya nabinya saja. Kita mempercayai semua nabi. Inilah yang harus kita pahami dengan baik. Ya, jadi ya, keimanan yang seperti inilah yang menunjukkan bahwa kita itu akan memuliakan semua nabi. Ya. Nabi masa lalu dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Semua kita anggap sebagai nabi-nabi yang membawa kebenaran dan harus kita imani. Ya, termasuk kitab sucinya. Ya. Di antara kriteria seorang yang bertakwa dalam Islam adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Min qablik, jelas sekali. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan pada Muhammad, yakni Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu Muhammad. Maksudnya kitab nabi-nabi terdahulu. Kita iman. Apabila kaum ahli kitab, baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani, juga pengikut agama lainnya, beriman sebagaimana yang dicontohkan sahabat Nabi. Dia Yahudikah dia, orang Nasranikah, atau orang Majusikah, atau agama-agama lain. Ya. Kemudian dia beriman seperti imannya para sahabat Nabi. Ya. Maka sesungguhnya mereka benar-benar telah beriman. Itu pedomannya itu aja. Ya, jadi enggak repot-repot. Siapapun yang beriman seperti imannya para sahabat Nabi,
faqadih tadaw. Sungguh mereka itu orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Ya, dapat petunjuk. Akan tapi sebagian besar dari mereka berpaling dari keimanan tersebut. Sebagian besar dari para pengikut agama non-muslim menolak. Sebagian lain menerima. Banyak orang-orang Yahudi yang menerima ajakan Nabi Muhammad. Orang Nasrani juga begitu. Orang Majusi juga begitu. Agama Zoroaster di Persia itu Majusi. Sekarang malah sudah menjadi Muslim. Ya, banyak sekali. Maka ya, jadi dari kenyataan inilah ya, maka siapapun yang beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi dan umatnya, mereka faqadih tahu benar-benar telah mendapat petunjuk. Selain berpaling dari keimanan sebagaimana imannya para sahabat Nabi dan umat Islam, mereka juga berada dalam sikap permusuhan terhadap kaum muslimin fi syiqaq tadi. Ya. Fa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling menolak Islam, menolak kebenaran yang diajarkan oleh Muhammad, maka mereka fi syiqaq, berada dalam permusuhan. Ya. Ya, berada dalam permusuhan. Permusuhan itu diwujudkan dalam berbagai bentuknya. Seperti menghina umat Islam. Ya, menghina Nabi Muhammad. Menghina para sahabat Nabi. Ya. Dan berbagai cara lain. Misalnya berusaha memurtadkan umat Islam supaya keluar dari agama Islam dan masuk agama mereka. Itu juga cara-cara mereka. Ya. Atau melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sengaja itu. Bagaimana umat Islam dijauhkan dari Quran dan Sunnah. Itu cara-cara mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap memelihara umat Islam. Meskipun orang non-muslim berusaha dengan segala cara untuk memurtadkan umat Islam, atau mereka berusaha untuk menjauhkan umat Islam dari sumber kitab yang asli dan kemudian dari as-sunnah, mereka suruh jauh, tapi Allah SWT tidak akan membiarkan mereka. Allah SWT akan melindungi umat Islam dan akan tetap memelihara mereka menjadi suatu umat yang besar yang memberikan petunjuk dan memberikan penerangan kepada umat manusia dunia. Sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu yang dilakukan setiap dari manusia. Ya, jadi itu bahwa Allah SWT akan tetap melindungi umat Islam dari segala macam rongrongan, dari segala macam usaha-usaha yang menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka berkehendak untuk mematikan cahaya agama Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan tulisan mereka, dengan medsos yang mereka kuasai. Wallahu mutimmu nurihi, padahal Allah akan tetap menyempurnakan cahaya agamanya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukai. Ya, jadi inilah hal-hal yang harus kita sadari, bahwa kalau umat Islam benar-benar berusaha keras untuk mendalami agamanya dan mengamalkannya dengan baik di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan melindungi kita, ya, dari rongrongan dan dari segala macam usaha yang menyesatkan dari kalangan umat lain. Karena sungguhnya Allah itu Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Ayat berikutnya menegaskan sibghatallahi wa man ahsan minallahi sidghah wa nahnu lahu abidun. Sibghatallahi, sibghah Allah, wa man ahsanu minallahi sibghah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Wa nahnu lahu abidun,
dan hanya kepadanya lah kami menyembah, beribadah. Inilah yang disebut dengan sibghah, itu pewarnaan. Ya, misalnya kita bisa mewarnai umat manusia dengan kebaikan, bisa mewarnai umat manusia dengan kebenaran, mewarnai umat manusia dengan keadilan, itu sibghah. Al-Baqarah surat 2 ayat 138. Sibghah adalah pewarnaan. Seperti seorang yang mewarnai kain batik dengan warna tertentu, dengan macam-macam warna. Kain batik, kain putih dikasih sibghah warna. Bisa warnanya itu macam-macam. Bisa satu warna merah atau hijau. Ya. Kalau batik warnanya macam-macam. Dalam satu kain itu macam-macam. Dan kuat sekali. Nggak pudar meskipun dalam waktu yang sangat lama. Ya, jadi itulah gambarannya. Ya, sibghah Allah itu pewarnaan Allah dalam diri manusia muslim dengan keimanannya dan ketakwaannya, dengan ibadahnya, nampak jelas bahwa dia seorang muslim. Dari wajahnya kelihatan dia seorang muslim yang rajin ibadah. Dari wajahnya itu kelihatan dia seorang muslim yang sangat mukhlis atau ikhlas. Itu kelihatan sekali. Itulah yang disebut dengan sibghah Allah. Nah, yang dimaksud dengan sibghah Allah adalah pewarnaan iman kepada Allah SWT, sehingga orang itu benar-benar diwarnai dengan keimanan yang teguh dan kuat kokoh kepadanya. Jadi dengan sibghah ini orang tersebut akan terlihat dengan jelas sebagai seorang muslim. Maka di Quran ditegaskan itu. Ya, di Quran ditegaskan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, nampak pada wajah mereka itu adalah tanda-tanda bekas sujud. Wajahnya cerah. Wajahnya bening. Ya, itu wujud dari orang-orang yang terus-menerus berwudu, ya, untuk sholat, berwudu untuk sholat sunnah, berwudu untuk mudawimul wudu, melestarikan wudu. Itu tanda-tanda mereka wajahnya bening, ya, cerah. Gitu. Nah, itu disebut sibghah Allah. Tidak ada pewarnaan yang lebih kuat dari warna keimanan pada Allah SWT. Tidak yang lebih kuat. Warna yang lain itu pudar, tapi kalau keimanan nggak akan pudar. Justru semakin usianya tua dia, imannya semakin kuat. Ibadahnya semakin rajin. Zikirnya semakin banyak. Tawakalnya semakin membaja. Dia nggak pudar, ya, sibghahnya tadi, ya. Nah, dari mana dia? Sibghah itu keimanan disertai dengan ketauhidan yang murni. Yang disebut dengan pure monotheism, tauhid yang murni. Ya. Yang disebut belief in one and only God. Percaya pada Allah yang esa. Ya, itu dasar dari ajaran agama para nabi dan rasul. Selain memiliki ketauhidan yang murni, dan mereka akan terhindar dari segala bentuk kemusyrikan. Kemusyrikan atau musyrik dibagi dua. Ya, asyirkul jali, asyirkul khafi. Asyirkul jali itu syirik yang terang-terangan. Orang menyembah patung, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah pohon. Ya, syirkul jali. Ini sudah jarang. Tapi ada syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia? Angkuh, sombong, takabur, hasad, dengki, riya, sum'ah, ujub. Itu bagian dari syirik yang tersembunyi, yang maaf itu sering, ya, menimpa umat manusia, tapi orangnya tidak sadar. Bahayanya itu. Asyirkul khafi itu banyak menimpa umat manusia, tapi dia tidak sadar. Apa saya sebutkan lagi? Takabur, sombong, congkak, hasad, dengki, ujub, riya,
sum'ah, itu semua bagian dari asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kejangkitan penyakit itu. Harus kita hindarkan. Oleh karena itu, seorang manusia mukmin atau seorang manusia muslim hanya kepada Allah saja ya beribadah dan mengabdikan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah saja kami menyembah. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah nasta'in kami menyembah. Ini sikap hidup seorang manusia mukmin atau manusia muslim. Kemudian mereka juga menyerahkan dirinya dengan kepasrahan yang total pada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa reserve. Pasrah total pada Allah. Itu yang disebut muslim. Ya. Aslama yuslimu islaman. Orang yang tunduk, patuh, pasrah secara total pada Allah Subhanahu wa taala, taat secara total tanpa reserve. Ini yang disebut muslim. Kita semua diarahkan agar menghadapkan segala ajaran kita pada agama yang lurus. Ya. Kita harus menghadapkan diri kita pada agama yang lurus. Agama yang benar. Agama yang condong pada kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, di surat Ar-Rum. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu, dirimu, lid-dini hanifah, pada agama yang condong pada kebenaran. Pada agama yang lurus. Ya, lid-dini, pada agama, hanifan, dengan condong dan berpasrah diri pada agama yang lurus tadi. Fitratallahi allati fatarana sana. Itulah fitrah Allah. Ciptaan Allah, ketentuan Allah, allati fatarana sana, yang telah menciptakan manusia dalam fitrahnya itu. Kita semua ada fitrah pada diri kita. Fitrahnya manusia itu misalnya bergaul dengan sesama. Al-insan madaniyun bit-tab'i. Sebagai makhluk sosial. Ya. Gak bisa dia lepas dari teman-teman, dari manusia lain. Makhluk sosial namanya. Itu fitrah Allah. Manusia itu memerlukan makanan, minuman, ya. Kemudian ketenangan, itu fitrah dari Allah yang diberikan pada manusia. Termasuk fitrah manusia mampu berpikir dengan pikiran yang cemerlang dan mampu menganalisis dengan analisa yang sangat bagus dan mampu merangkum satu ilmu dengan ilmu lain sehingga melahirkan sains dan teknologi yang sangat berkembang luas di masa sekarang ini. Itu semua adalah merupakan fitrah Allah yang diberikan pada manusia. Dengan apa fitrah Allah di situ? Fitrah di mana manusia itu punya perasaan ingin tahu. Nah, itu penting itu. Ya. Perasaan ingin tahu. Dengan itulah maka berkembang pengetahuan. Kalau kita nggak punya rasa ingin tahu, udah aja diam semua. Ini enggak, ada perasaan ingin tahu. Kenapa ini gunung, kenapa ini langit, kenapa ini, ya, apa, bagaimana, mengapa, ya, terus. Maka melahirkan sains dan teknologi yang sangat luar biasa, yang bermanfaat, ya, pada saat sekarang ini. Itu merupakan fitrah, ketentuan, ketetapan dari Allah SWT, yang cocok dengan tabiat manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah. Ya, nggak pernah ada manusia berubah. Tiba-tiba manusia nggak ingin lagi cari ilmu, nggak ada. Tetap. Tidak ada perubahan di mana tiba-tiba manusia kok tidak ingin bergaul dengan sesama, kan? Ya, itu fitrah Allah yang ditetapkan pada manusia. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Ya, yang dengan fitrah Allah tadi, walakinna
aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Ya, inilah agama yang lurus tadi. Apa? Agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Ya. Tidak diwujudkan aturan yang aneh-aneh, enggak dalam Islam. Sangat rasional dan sangat sesuai dengan fitrah tabiat kemanusiaan. Saya ambil contoh, dalam Islam diperintahkan orang berzakat. Itu hanya 2,5% dari penghasilannya. Jadi nggak berat, ringan sekali. 2,5% dari penghasilannya. Kalau dia dapat gaji 10 juta sebulan, dia keluarkan zakat hanya 250.000. Ringan sekali. Maka sangat mudah. Islam juga memerintahkan sedekah. Sedekah itu seikhlas kita. Kalau yang tadi kewajiban, ditambah kalau mau banyak, oh kita banyak sedekah. Bagus. Tapi itu bukan kewajiban. Itu adalah kesadaran sendiri. Boleh lebih dari 2,5%. Ya, terserah kita. Tapi yang wajibnya 2,5% zakat. Kemudian sholat kita diwajibkan cuma 5 waktu sehari semalam. Ya, 5 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sehari semalam. Ringan sekali. Jadi diperintahkan puasa sebulan dalam 1 tahun. Sangat ringan. Hanya dari subuh sampai maghrib. Sudah maghrib bebas, boleh makan. Ya, jadi inilah agama yang fitrah. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus tadi. Tidak aneh-aneh. Ya, tidak bikin peraturan yang menyulitkan manusia. Misalnya orang suruh bertapa berbulan-bulan, gak makan, gak minum. Ya, itu gak mungkin lah bisa. Ya, jadi ini yang kita harus perhatikan. Islam itu disebutkan agama yang waqi'iyah. Real. Agama yang real. Ya. Bukan agama yang aneh-aneh. Ya, ini penting diketahui. Dalam permasalahan yang dihadapi, setiap orang muslim harus mengembalikannya pada agama yang fitrah dengan penuh keinsyafan. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Itu yang harus kita mengarahkan diri kita kepada agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Ya. Semua itu dilakukan dengan keikhlasan dan keinsyafan. Agama fitrah maksudnya bahwa agama Islam yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul, termasuk Rasul Muhammad, adalah sesuai dengan tabiat alami manusia. Itu di garis bawah itu. Sesuai dengan tabiat alami manusia. Di garis bawah ini. Supaya jelas. Jadi nggak aneh-aneh. Bukan agama entah berantah, bukan. Agama yang real. Ya. Ya, yang waqi'iyah disebutkan. Tidak aneh-aneh. Tapi justru agama yang sangat rasional dan sangat fitri dengan tabiat manusia. Agama Islam tidak pernah menugaskan para umatnya sesuatu yang memberatkan, ya, yang berada di luar nalar dan di luar kemampuannya. Tegas Quran katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksa, membebani seorang kecuali menurut kemampuannya masing-masing. Jadi nggak ada dalam Islam itu beban aturan yang orang nggak bisa melaksanakan, nggak ada. Apapun bisa dilaksanakan. Haji itu kalau mampu, kewajiban haji itu. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Mampu biayanya, mampu kesehatannya, ya, haji. Ya, jadi semuanya sesuai dengan fitrah manusia.
Jadi itu penting bahwa agama Islam tidak pernah membebankan umatnya sesuatu yang berat, yang berada di luar kemampuan dirinya dan kemampuan nalarnya. Sebagai contoh, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Perintah itu sangat ringan. Ya, dilaksanakan, sangat ringan dilaksanakan, dan bahkan dapat mengantarkan manusia pada ketenangan dan kebahagiaan lahir batin. Jadi sholat itu dirasakan oleh umat Islam bukan sesuatu yang memberatkan, sebagai kewajiban yang berat, bukan. Justru suatu kenikmatan dengan ibadah sholat itu. Dengan sholat itu orang tenang, kemudian dia bisa khusyuk sholatnya, bisa tentram. Kemudian dari sholat itu bisa kita memperoleh pelajaran banyak tentang disiplin waktu, tentang disiplin bekerja, tentang kepemimpinan. Itu dari sholat banyak kita jumpai. Disiplin waktu misalnya, ada waktu-waktunya. Zuhur itu sejak matahari berkulminasi sampai asar. Asar itu kapan? Ketika suatu barang, suatu benda ditegakkan di sinar matahari, kemudian bayangannya sudah sama dengan benda itu masuk ke asar. Saya misalnya meletakkan penggaris yang 30 cm di sinar matahari setelah duhur. Begitu sinarnya itu sudah sama 30 cm, berarti masuk waktu asar. Setelah asar kemudian ada waktu maghrib, kapan? Terbenamnya matahari. Setelah terbenam matahari, apa kemudian batas waktu isya? Adalah terbitnya Asy-Syafaqul Ahmar, mega merah itu sebelah barat. Begitu mega merah terbit, masuk waktu isya. Waktu isya sampai subuh cukup panjang. Sampai fajar, ya. Kemudian fajar sampai terbenam matahari itu waktu subuh. Nah, itulah gambaran-gambaran yang jelas dari mengenai sholat. Tidak ada yang memberatkan. Bahkan kalau seorang muslim sudah merutinkan sholatnya dengan baik, dengan khusyuk, itu tidak lagi dirasakan sebagai kewajiban, justru kebutuhan. Maka Nabi menyatakan dalam hadisnya, beliau sampaikan, wa qurratu aini fis shalah. Kebahagiaanku yang paling tinggi kata Nabi ketika aku melaksanakan sholat. Ya, jadi Nabi itu ya mencintai, ya, memperoleh kebahagiaan dalam sholat. Nah, umat muslim pun begitu. Kalau dia sudah begitu akrab, sudah begitu khusyuk sholatnya, maka sholatnya menjadi kebahagiaan sendiri. Ya, jadi Nabi itu menyampaikan dalam salah satu sabdanya, ya, beliau mencintai wangi-wangian, parfum yang wangi. Itu maka kita diperintahkan dalam Islam itu begitu, pakai parfum yang wangi, yang segar, menyegarkan orang lain. Jadi penampilan seorang muslim itu mesti bersih, ya, wangi. Itu Nabi kata. Dan kemudian wa qurratu aini fis shalah, dan kebahagiaanku yang paling tinggi ketika aku melaksanakan salat ke Nabi. Ini yang kita sebut salat tadi, ya. Umat Islam juga diperintahkan untuk berzakat, yaitu mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya untuk fakir miskin dan anak-anak yatim. Orang yang dalam kesulitan, mereka yang termarginalkan, mereka yang sangat sulit, itu zakat. Maka zakat ini akan menjembatani suatu jurang pemisah, ya, antara kaum the haves dengan the haves not. Ada jurang, kaya dan miskin, jurangnya nganga itu disebabkan oleh zakat, sehingga jurang itu bisa menyempit. Itu bisa hilang sama sekali kalau zakatnya baik, dimanfaatkan. Maka dari situ nanti akan timbul suatu masyarakat Islami di mana masyarakat yang kecil, miskin, papa, dia menghormati, ya, masyarakat yang kaya,
Ya, orang-orang kaya, orang-orang kuat dihormati. Sebaliknya orang kuatnya, orang-orang kayanya, para pemimpinnya mengasihi kaum fakir, miskin, dan lemah tadi. Maka ada kebahagiaan antara keduanya. Tidak akan terjadi keributan. Tidak ada kecemburuan sosial, nggak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi revolusi sosial, nggak akan. Karena apa? Dua-duanya menyatu. Ya, jurang atau gap itu hilang dengan adanya zakat. Maka selain zakat ditambah ada sedekah. Ya, supaya umat Islam itu yang kuat itu banyak membimbing mereka. Yang sulit, yang kelaparan, yang termarginalkan, ya, mereka yang ditimpa musibah harus dibantu oleh mereka yang dalam keadaan baik. Kemudian juga untuk siapa itu zakat tadi? Untuk fakir, miskin, anak jalanan yang kehabisan biaya di jalan. Kemudian orang-orang untuk perjuangan dalam menegakkan kebaikan di jalan Allah. Ya, untuk biaya misalnya pendidikan Islam, untuk biaya pesantren, biaya madrasah. Kemudian untuk membantu para orang-orang yang menderita karena ditawan. Ya, banyak perintahnya. Termasuk ya orang-orang yang kesulitan. Itu zakat. Ya. Jadi perintah itu pun dirasakan ringan, ya, karena hanya 2,5%. Umat Islam diperintahkan juga untuk melaksanakan puasa. Ada namanya Siyam Ramadan, puasa Ramadan. Perintah itu pun sangat ringan karena hanya meninggalkan makan dan minum dari fajar waktu subuh sampai maghrib. Selesai. Enggak kemudian 2 hari atau 3 hari, enggak. Ya. Habis subuh kita, itu pun sahur dulu kita. Sahur dulu sekitar 1 jam sebelum subuh. Ya. Kemudian 1/4 jam sebelum subuh kita selesai. Kita mulai berpuasa. Sampai maghrib kita berbuka. Itu diperintahkannya yang wajib hanya puasa Ramadan saja. Sebulan penuh. Ya. Dari subuh sampai maghrib. Nah, ada puasa lain namanya puasa sunnah. Itu sangat baik dilakukan. Yaitu puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis. Biasa waktunya subuh sampai maghrib. Hari Senin dan hari Kamis. Ditambah kalau mau 3 hari setiap bulan. Ayyamul Bid namanya. Ayyamul Bid itu tanggal 13, 14, 15 di tahun Hijriah. Ya, di tahun Qamariyah itu. 13, 14 waktu bulan purnama kita disunnahkan puasa Ayyamul Bid 3 hari. Jadi kalau kita lihat dari sini puasa kita itu melebihi Nabi Daud kalau dikumpulkan ya. Boleh Anda hitung itu. Puasa kita kalau mau dengan puasa sunnah. Puasa wajib 1 bulan 30 hari. Ditambah puasa-puasa sunnah. Hari Senin dan Kamis. Ya, itu berarti 106 hari itu. 1 tahun kan 53 minggu. Nah, 1 minggu 2 kali jadi berarti 106. 106 hari. Ya. Ditambah 30 berarti 136 hari. Ditambah puasa Syawal 6 hari. 142 hari. Ditambah puasa Arafah. Ya. Tarwiyah dan Arafah. Ditambah puasa Muharram. Ya. Kemudian ditambah lagi puasa 3 hari setiap bulan. Berarti dalam 1 tahun itu 36 hari. Itu kalau kita kumpulkan melebihi puasa Nabi Daud. Ya, inilah umat Islam itu. Ya, itu mengikuti tuntunan Nabi semua. Ya, puasa Senin dan Kamis tuntunan Nabi. Puasa 3 hari setiap bulan tuntunan dari Nabi. Puasa Syawal 6 hari juga itu dari Nabi. Kemudian puasa Tarwiyah dan Asyura, Tarwiyah dan Arafah, kemudian Tasu'a dan Asyura, kemudian perbanyak puasa di bulan-bulan haram, ya. Bulan haram itu ada 4 itu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, Muharram, kemudian Rajab.
Itu berbanyak puasa, melebihi puasa Nabi Daud. Kalau kita ikuti tuntunan Nabi. Ya, jadi, dan itu nggak berat. Sama sekali nggak berat. Ya, jadi inilah yang kita sebut bahwa Islam itu agama yang waqi'iyah, yang real, ya, bukan aneh-aneh. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya ibadah haji diperintahkan hanya kepada yang mampu. Tegas Quran yang marah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Quran. Ya. Dan diwajibkan bagi manusia oleh Allah untuk beribadah haji. Ya. Man istata'a bagi orang yang punya kemampuan untuk berangkat ke sana. Kemampuan itu ada dua macam. Kemampuan harta untuk ongkosnya ke Mekah, kemampuan untuk meninggalkan bekal bagi keluarganya, dan kemampuan kesehatan. Ya, itu yang haji. Jadi bukan dipaksakan, nggak ada. Ya, kalau nggak mampu nggak ada masalah. Kemudian termasuk keamanan. Kalau keamanannya memungkinkan, kalau nggak memungkinkan nggak diwajib. Ya, itulah yang disebut bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan tabiat insani, tabiat manusiawi. Dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, umat Islam harus mengatasinya dengan kesadaran dan keinsyafan. Semua masalah yang dihadapi umat Islam dan dihadapi dunia harus diselesaikan dengan kesadaran dan keinsyafan. Bukan dengan lakukan tindakan semena-mena, enggak, tapi harus dengan keinsyafan dan kesadaran. Ya, memiliki kemampuan, ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, umat Islam harus mengatasinya dengan kesadaran dan keinsyafan. Bagaimana menghadapi kemiskinan yang melanda umat kita? Ayo diatasi bersama-sama. Bagaimana menghadapi kesulitan yang menimpa anak-anak kita dalam belajar? Ayo, semua harus dilakukan dengan cara keinsyafan dan dengan cara yang sadar. Menghadapi semua itu harus dilakukan dengan kesabaran dan ketabahan. Nggak bisa lepas. Ya, kesabaran dan ketabahan itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Sukses tidaknya seorang dilihat dari bagaimana dia sabar atau enggak. Kalau enggak sabar, nggak mungkin sukses. Anda bayangkan, kita hanya ingin ijazah SD. Maaf ya. Ijazah SD harus sekolah 6 tahun. Anda lihat itu. SD, sekolah 6 tahun. Mengerjakan PR, setiap hari berangkat, mengerjakan ini, itu banyak sekali. Ya, jadi itu perlu ketabahan kesabaran. Maka digambarkan dalam pepatah orang Arab, faman talabal ula bi ghairi kaddin sayudrikuha mata syabal ghurab, katanya. Siapa yang ingin memperoleh kemuliaan, ketinggian, kesuksesan tanpa susah payah, dia akan memperolehnya nanti setelah burung gagak berwarna putih, setelah burung gagak beruban. Kapan burung gagak beruban? Maksudnya nggak akan sampai. Ya, burung gagak nggak beruban, hitam terus. Kecuali gagak putih ya. Kalau gagak hitam itu hitam terus ya, sampai mati. Ya, jadi artinya tidak akan itu memperoleh kemuliaan tadi tanpa dengan susah payah, tanpa dengan kesabaran dan ketabahan. Maka dalam kalimat lain, dalam pepatah orang Arab juga mengatakan as-sabru kasibri. As-sabru kasibri, bisin ya. Murrun fi madzaqatihi wa awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu bagaikan siber. Siber itu getah dari pohon-pohon tertentu yang dijadikan sebagai kayak jadam itu, ya, obat, untuk obat, namanya kita sebut jadam. Siber itu jadam, ya, untuk obat. Pahitnya luar biasa itu. Kalau kita kayak kemenyan ya, diambil kayak kemenyan dari pohon itu disebut kita jadam. Kalau orang Arab bilang siber, itu pahitnya luar biasa.
Atau kita ambil gampang bertawali lah. Kalau kita pohon bertawali itu pahit. Ya, jadi kalau kita terjemahkan di bahasa Indonesia, di Indonesia itu, kalau kita ceritakan siber itu susah, kita pakai itu aja, pohon bertawali. Kesabaran itu bagaikan pohon bertawali. Pahitnya luar biasa. Pohon yang melilit di pohon besar itu ada. Bisa besar juga bertawali itu. Ya, bisa segini nih. Melilit pohon besar itu kalau kita potong, kita jilat itunya. Pahitnya nggak hilang-hilangin. Sampai lama sekali. Namanya pohon bertawali. Ya. As-sabru kasibri, kesabaran itu bagaikan menjilat pohon bertawali. Murrun fi mazaqati, pahit getir dalam merasakannya. Tapi wa awaqibuhu ahla minal asali. Akibat dari kesabaran dan ketabahan itu lebih manis dari madu. Maka perlu sekali kita melakukan segala sesuatu, ya, ingin meraih kesuksesan, meraih kemuliaan harus dengan ketabahan dan kesabaran. Nah, dengan kesabaran ya dan ketabahan, kita juga harus menghindari keinginan hawa nafsu dan kepentingan saat yang akan menyiksa diri sendiri dan menyiksa orang lain. Nah, pengendalian nafsu penting juga. Ya, jangan sampai kita tersiksa diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Sehingga menyudutkan kita dan mengganggu orang lain. Itu kita hindari. Dari semua ini, para pemirsa sekalian, kita bisa mengambil kesimpulan yang ringkas dalam ikhtisar, yaitu kaum non-muslim, termasuk diantaranya orang-orang Nasrani dan Yahudi, atau pengikut agama lain, apabila mereka beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi, maka iman mereka akan diterima dan disebut sebagai orang-orang yang soleh. Dari agama apapun kemudian dia masuk Islam, beriman seperti imannya Nabi dan para sahabatnya, mereka itu adalah orang-orang soleh yang diterima agamanya, ya, amal solehnya diterima oleh Allah SWT. Asal mereka mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad, yakni agama Islam, ya, dengan mengikuti syarat mengikuti rukun iman, mengikuti rukun Islam dan seterusnya, ya, dia menjadi Muslim yang sempurna. Pewarnaan agama Allah adalah pewarnaan keyakinan tauhid yang murni, ya, pewarnaan yang sangat dominan, yang tidak akan luntur atau pudar meskipun mengalami perubahan zaman dan keadaan. Tidak akan berubah dengan perubahan zaman dan keadaan. Pewarnaan itu, sibgha itu begitu kuat. Karena apa? Dia menempel dalam diri umat Islam. Ya, sibgha tentang keimanannya, tentang tauhidnya, tentang ibadahnya, itu nggak akan pudar. Ya. Mereka yang berpegang teguh pada sibgha Allah akan mendapatkan kejayaan pada masa kini dan masa datang. Siapa yang berpegang pada sibgha Allah, pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran dan ya mengikuti juga as-sunnah yang disampaikan Nabi sebagai tafsir dari Al-Quran, maka dia akan meraih kebahagiaan baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memahami kajian ayat ini dengan baik, dan semoga kita semua memperoleh bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.